Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Banyak orang di sekeliling kita, bahkan di luar sana, yang membenci dan mungkin meremehkan kita. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang seperti ini? Apakah kita harus membalasnya? Apakah kita membiarkannya? Atau mengabaikannya? Atau seperti apa yang harus kita lakukan? Setiap langkah perjalanan kehidupan kita itu tidak ada yang 100% menyenangi kita. Saya, teman-teman sekalian, bahkan mungkin seorang nabi, ya, kemudian mungkin seorang presiden, orang tua kita, ya, di dalam perjalanan kehidupan kita, yang menyenangi kita ada, yang membenci kita ada. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang membenci kita ini? Apakah kita, seperti saya sampaikan di depan tadi, membalasnya? Atau kita berdiam diri aja, mengabaikan gitu? Oke, untuk orang-orang yang membenci kita, pertama, teman-teman sekalian, lakukan. Kita doakan dia. Ya. Semoga apa-apa yang dia benci atas kita, atas perkataan kita, atas perbuatan kita yang tidak menyenangkan dia, semoga dimaafkan. Itu dulu poinnya, ya. Jadi memaafkan dan membuka diri kita, ya, agar kita tidak berpikir seperti dia, gitu loh. Kita tidak berpikir seperti dia yang membenci orang-orang, ya, yang meremehkan orang, ya. Ini banyak nih kejadian, ya. Itu biasanya yang benci, meremehkan itu orang-orang terdekat kita, gitu. Nah, maka yang seperti saya katakan tadi di awal bahwa pertama lakukan, ya, beri dia doa, ya, semoga dia tidak membenci kita, semoga apa-apa yang menjadi kebenciannya dia kepada kita itu bisa hilang, bisa terhapus, bisa termaafkan. Kasih dia doa. Nah, dengan demikian, maka yang kedua bahwa kita tidak seperti dia yang membenci orang-orang di sekitar kita. Gitu. Ya biasa tuh kita terlepas kata, kalimat gitu ya. Ketika kita lagi nongkrong bareng teman-teman, lagi ngerumpi gitu ya, tanpa sadar itu, iya nih bener nih. Nah, kita menyetujui apa yang dibenci oleh teman kita. Seakan-akan kita senasib sepenanggungan bahwa kita benar-benar juga membenci orang itu. Janganlah. Karena apa yang dilakukan oleh kita kepada orang lain itu akan berbalik kepada kita. Jadi apa-apa yang kita lakukan kepada orang lain itu akan berbalik kepada diri kita, gitu. Jadi kebencian orang-orang itu, ya teman-teman, balaslah dengan doa, ya. Kemudian tadi bahwa kita tidaklah seperti mereka ketika kita membalasnya dengan doa. Jangan kita membalas kebencian dengan kebencian, jangan. Ya, kita berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat baiklah di muka bumi ini. Oke. Nah, seperti saya katakan bahwa ketika orang membenci kita, pasti ada sesuatu. Ya, pasti orang yang membenci itu orang-orang yang terdekat dulu karena dia memahami diri kita. Mereka mengenal kita, mereka mengetahui kita, ya. Nah, biasanya orang yang benci itu, ya, itu karena mereka tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi bencinya dia itu mulainya dari iri, dengki. Jadi ketika mereka iri, dengki, mereka nggak bisa melakukan, akhirnya kebencian muncul. Ya, misalnya nih ya, ya kita bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya orang-orang itu juga ingin melakukan yang sama,
Tapi karena dia nggak bisa, maka dia sibuk ya dengan mengulik diri kita ya untuk mencari kesalahan-kesalahan yang akan dipublish dengan teman-teman terdekat kita juga, akan dikomentari, akan dikasih omongan, akan diguncingkan gitu ya. Agar apa? Agar menimbulkan kebencian bersama terhadap diri kita. Begitu. Nah itu, semoga kita jangan bagian daripada mereka. Ya, kita doakan ya. Kemudian tadi setelah kita doakan, kita artinya tidak seperti mereka ya. Kemudian orang yang benci itu biasanya salah satunya lah ya, bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan ya. Atau dia tidak memiliki apa yang kita miliki ya. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya dengan kita melakukan hal-hal itu, semoga kita tercipta satu sikap atau sifat yang bijaksana. Kita menjadi seorang yang bijaksana. Semoga ya, semoga dengan kebencian orang kepada kita tidak membalasnya, bahkan kita doakan. Kemudian kita beranggapan bahwa oh ya mereka tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan ya. Akhirnya kita bisa berpikir yang bijaksana. Ya, kita bisa mengambil satu keputusan dengan bijaksana. Kita bisa mengomentari apapun di dalam lingkungan kita dengan bijaksana. Semoga ya. Jadi jangan mengkhawatirkan orang-orang yang membenci kita. Yang lebih parah lagi teman-teman ya, dengan orang membenci kita, maka dosa-dosa kita terkuras sedikit demi sedikit. Karena udah diambil tuh sama dia yang membenci kita. Karena orang yang membenci kita itu sibuk, seperti saya katakan tadi, sibuk mengulik kita gitu loh. Membicarakan tentang apa yang tidak dia senangi, apa yang menjadi kesalahan kita, itu dibicarakan gitu. Jadi biarin dia sibuk dengan apa yang dia bicarain yang akhirnya mengurangi dosa-dosa kita ya. Jadi semoga hal ini tidak terjadi dengan teman-teman ya, terutama juga dengan saya lah ya. Mudah-mudahan saya dijauhkan dari sifat yang membenci orang itu ya. Itu kalau itu menempel itu kan bawaannya itu nanti ada iri, dengki dan lain sebagainya teman-teman. Nah jadi bagaimana kita ya mencoba setidaknya apapun yang disampaikan, apapun yang diberikan, apapun hasil yang kita terima, kita senangi gitu ya. Kita belajar menerima dengan ikhlas ya. Jadi jangan sedikit-sedikit si anu gitu ya. Kita omongin udah menjadi satu perseteruan gitu ya. Ya, yang kita omongin belum tentu seperti kita. Hati-hati loh ya. Nah, jadi sedikit tentang kebencian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan juga buat teman-teman sekalian. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.